Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Pertama-tama biarkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 dan materi-materi yang akan mereka sampaikan. Pertama ada Abdul Halim absen 1 yang akan menjelaskan materi dari slide 5 sampai dengan 6. Lalu ada Abdullah Amirul Haq absen 2 yang akan menjelaskan materi dari slide 9 sampai 10. Lalu ada Aditya Bima Indrasta absen 3 yang akan menjelaskan materi di slide 8. Lalu ada Dwi Cahyo Putra absen 11 yang akan menjelaskan materi di slide 7. Lalu ada Farhan Fariza Ramadan, saya sendiri, akan menjelaskan materi di slide 2. Lalu ada Farel Azhar Putra Adrian absen 14 yang akan menjelaskan materi di slide 3. Lalu ada Sahal Asabah Fakih absen 28 yang akan menjelaskan materi pada slide 4 sampai 5. Pertama-tama akan saya jelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid yang berarti keimanan, adil atau adil, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad yaitu hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Azhar Putra Adrian. Nama saya Farel Azhar Putra Adrian dan di sini saya akan membacakan tentang prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah dan tiada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, sekaligus juga pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Sahal Asabah Fakih dan saya akan membacakan slide keempat. Adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia atau mukallaf dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha, untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Karena itu, harta jangan hanya saja beredar kepada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, nubuwah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau bertaubat ke asal muasal segala, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Saya Abdul Halim akan melanjutkan tentang penjelasan nubuwah. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah siddiq, yang artinya benar, jujur, amanah, yang artinya bertanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, fatonah, yang artinya kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tabligh, yang artinya komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.
Saya Dwi Cahyo Putra akan melanjutkan dan menjelaskan tentang ma'ad. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seseorang menggali kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas atau beramal soleh. Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu, Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia. Sebab, jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Selanjutnya, saya Aditya Bima Indrasta ingin menjelaskan bagian prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Yang kedua, landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang, khususnya dalam dunia perekonomian, adalah iman. Yang ketiga, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Yang keempat, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Yang kelima, prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Saya Abdullah Mirul Haq akan melanjutkan penjelasan dari Aditya Bima tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, poin ke-6 sampai poin ke-10. Poin ke-6 yaitu, setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji, atau umrah. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yang ketujuh, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas, tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarak dan adab sopan santun. Yang kedelapan, setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kesembilan, Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Segitu saja presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang lebihnya dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.